pendidikan itu selain sang pamomong, itu juga ada salah satu kata atau salah satu ajaran dari 10 ajaran Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu memang harusnya berhamba pada sang anak. Artinya anak itu menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikri Solahuddin selaku membawa acara dalam kesempatan kali ini, bincang buku Ma'arif. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan klarifikasi, kita akan bedah buku dengan judul yang sangat kontroversi ini menurut saya ini. Dengan judul Guru Dilarang Mengajar. Refleksi kritis paradigma didik, paradigma ajar, dan paradigma belajar yang disusun oleh Hamidunto Ibda. Siapakah beliau? Beliau adalah yang berada di sebelah saya ini. Beliau adalah pengurus LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah sekaligus koordinator GLM Pak ya, Gerakan Literasi Ma'arif. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada beliau bagaimana beliau bisa membuat judul buku dengan judul Guru Dilarang Mengajar. Guru kok dilarang mengajar, padahal tugas guru kan mengajar. Monggo Bapak dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang kita terima untuk berbincang-bincang atau ngobrol tentang buku ya. Jadi yang pertama, buku ini lahir dari beberapa refleksi yang saya alami dan saya lakukan, terutama tentang beberapa paradigma yang selama ini dalam tanda kutip kurang dipahami guru maupun akademisi di Indonesia. Nah, guru kok dilarang mengajar itu maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita membahas mengajar itu sebenarnya konsep yang paling dasar dalam didaktik metodik kalau istilah lama itu, yaitu kalau sekarang berubah menjadi metodologi pembelajaran. Jadi dalam metodologi pembelajaran, mengajar dengan membelajarkan dengan mendidik itu beda. Nah, tapi itu nanti akan kita perdalam ketika sudah sampai pada pertanyaan apa perbedaan dari ketiganya. Maka yang paling pokok akan kita cicil bahwa mengajar itu intinya aktivitas transfer of knowledge atau transfer pengetahuan yang ranahnya hanya satu arah dari guru ke siswa. Beda lagi dengan paradigma belajar atau paradigma membelajarkan. Kalau membelajarkan itu membuat siswa belajar dengan cara apapun. Jadi sumbernya tidak hanya guru, jadi siswa aktif gitu. Siswa aktif. Jadi paradigmanya nanti student center learning, bukan teacher center learning. Kalau mendidik lebih kompleks lagi di atas itu. Kalau ada pertanyaan atau judul ini guru dilarang mengajar, pasti jawabannya guru harus mendidik, itu salah. Tapi yang benar bukan mengajar tapi membelajarkan. Membelajarkan itu aktivitas membuat peserta didik atau siswa belajar apapun caranya, karena mengajar, ajar nanti akan kita kupas salah satu, 2 dan 3 terminologi yang sangat erat kaitannya dengan mengajar itu sendiri. Jadi intinya kalau guru hanya mengajar berarti yang aktif cuman gurunya, siswanya hanya melihat gurunya aktif pasif gitu kan. Kalau berarti yang Anda inginkan bahwa sosok guru itu tidak hanya mengajar tapi membelajarkan, bahkan mendidik ya kan. Terus untuk mencapai ke ranah guru itu sebagai pendidik, karena guru itu kan tenaga pendidik gitu kan Pak, tenaga pendidik. Nah, apakah guru-guru kita ini sudah sesuai dengan kriteria pendidik atau belum? Nah, kalau saya sih tidak bisa menjustifikasi tanpa data, tapi ini buat refleksi saja, karena di situ kan refleksi kritis ya, paradigma didik, belajar dan ajar. Maka nanti saudara-saudara, Bapak Ibu dan senior-senior atau sahabat-sahabat semua yang mendengarkan ini bisa mendeteksi kira-kira saya pada posisi mengajar, mendidik atau membelajarkan. Nah, pertama adalah yang menilai diri sendiri. Saya tidak bisa menjustifikasi atau mengklaim. Yang pertama tapi ada kriteria tertentu gitu. Kalau sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau
kita pertajam dengan Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 itu kan guru itu tenaga pendidik profesional. Profesional itu definisinya yang sudah lulus PPG atau dalam tanda kutip sertifikasi ya. Nah, artinya ketika guru belum mendapat sertifikat pendidik itu belum guru secara definisi undang-undang kan gitu. Tetapi kalau kita ini kan lebih ke arah metodologi pembelajaran yang dulu dikenal dengan didaktik metodik. Nah, paradigmanya begini. Kalau belajar, sebelum belajar ajar dulu. Kalau ajar itu kan mengajar kata dasarnya ajar. Pelaku yang memberikan ilmu namanya pengajar. Siswanya namanya pelajar. Prosesnya bukan pembelajaran tapi pengajaran. Nah, aktivitasnya namanya mengajar. Tapi paradigma sesuai yang saya tahu di didaktik metodik atau metodologi pembelajaran, kalau mengajar itu hanya satu arah, yang aktif hanya gurunya. Beda lagi kalau belajar. Kalau membelajarkan, kata dasarnya adalah belajar. Gurunya namanya pembelajar, siswanya sama pembelajar. Artinya orang yang senantiasa mencari tahu, menganalisis, menyerap ilmu dan bisa sumbernya antara guru dan siswa sama-sama berpusat pada tidak hanya pada guru tapi berpusat pada siswa. Itulah prosesnya namanya pembelajaran. Tapi istilah pembelajar bagi seorang guru itu kan sudah tidak populer untuk sekarang. Ini makanya harus kita istilahnya kalau dulu ada beberapa paradigma, ada pembelajar sepanjang hayat. Artinya orang-orang yang benar-benar ingin belajar dimanapun kapanpun, karena pengertian belajar sendiri sudah direduksi oleh sekolah, karena yang layak dia sekolah atau tidak, belajar atau tidak itu hanya yang sekolah formal. Padahal belajar di WC itu sudah bisa belajar. Kita hari ini yang apalagi social distancing ya, kita di WC sambil baca koran, baca HP dengan membaca artikel itu sudah belajar. Itu kalau paradigma belajar atau paradigma membelajar. Karena yang terakhir adalah didik. Mendidik itu kata dasarnya didik, subjeknya namanya pendidik, objeknya namanya peserta didik. Nah, itu kan sesuai undang-undang ya. Iya. Prosesnya namanya pendidikan secara sempit. Tapi kalau pendidikan secara global, kalau menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kan usaha sadar sistematis kritis menciptakan generasi yang bla 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 sesuai karakter-karakter dalam Perpres 87 nomor 2007 itu kan, tahun 2007 itu kan. Jadi memang itu beberapa hal yang sangat dasar dan dekonstruksi antara mengajar dan mendidik itu sendiri dan membelajarkan. Jadi jelas ya antara membelajarkan dengan mengajar, saya kira bedanya jauh. Membelajarkan. Saya tertarik dengan istilah guru. Kalau saya ingat itu dalam bahasa Arab. Itu kalau mengajar itu apa Pak? Taklim. Kalau mendidik tarbiyah. Berarti guru itu tidak taklim tapi tarbiyah gitu maksudnya. Kalau dalam bahasa Arab gimana Pak? Nah, kalau dalam bahasa Arab kan ada beberapa istilah ya. Pertama ada taklim atau tadris, belajar intinya, hanya mengajar. Kemudian kalau tarbiyah itu mendidik, kan tarbiyah dari kata robun. Robun itu fakultas keibuan, karena sifat Tuhan ada yang ilahun. Tuhan artinya hurufnya itu alif, lam, dan ha yang memang berdiri semua. Tapi kalau robun itu dari kata tarbiyah, robun, robubiyah, hurufnya itu melengkung semua, roh dan ba. Jadi memang fungsi pendidikan itu melayani anak. Makanya bukan mengajar tapi membelajarkan. Iya caranya supaya bisa sekolah. Ibu gitu ya. Iya, memang makanya fakultas tarbiyah itu fakultas keibuan, fakultas terlalu feminim gitu loh. Ada lagi nanti yang terakhir ya ada takrif, takdib dan sebagainya. Tapi itu sudah sampai taraf pengenalan diri sendiri. Takdib lebih arah ke karakter, adab dan sebagainya gitu. Jadi itu kira-kira, karena kita kembali lagi seperti pesannya Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu selain sang pamomong itu juga ada salah satu kata atau salah satu ajaran dari 10 ajaran Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu memang harusnya berhamba pada sang anak. Artinya anak itu menjadi objek dalam pendidikan maupun pembelajaran yang memang guru itu harus melayani anak, bukan justru menyuruh-nyuruh saja kan gitu ya. Karena kembali lagi kalau paradigmanya melayani anak, berhamba pada sang anak, itu harusnya membelajarkan, bukan mengajarkan kayak gitu. Kalau mengajarkan
gelem ra gelem yang penting tak jejeni materi paham ra paham. Nah, akhirnya anak kadang mutah bahkan jenuh dengan metode ataupun nanti sampai media yang digunakan oleh guru kan gitu kira-kira ya. Ya. Dalam buku ini, buku Guru Dilarang Mengajar, kira-kira pembahasan yang lebih apa selain ini apa ada nggak? Jadi dalam buku ini, ini kan judulnya kan Guru Dilarang Mengajar. Apakah semua pembahasan terkait dengan pendidikan atau ada beberapa kebijakan-kebijakan yang saya kritisi di situ, termasuk dunia literasi juga, terus kompetensi guru, terus embrio guru itu harus lulusan apa, terus kritik terhadap ujian nasional, begitu pula dengan beberapa fakultas saya menulisnya ataupun paradigma yang memang menekankan bahwa guru harus menguasai keguruan, pembelajaran, pendidikan maupun standar-standar standar-standar itu sendiri. Kira-kira itu secara umum. Cuman ini kan lahir dari nomenklatur ataupun istilah yang saya temukan ketika saya dulu kuliah dan saya tulis di media massa yang memang judulnya tetap Guru Dilarang Mengajar. Tapi setelah saya teliti dan menggunakan beberapa literatur tadi, ada 3 paradigma yang harus dikuasai atau dikonstruksi yang selama ini masih simpang siur. Paradigma didik, paradigma belajar maupun ajar itu sendiri. Yang ketiganya itu berbeda sebenarnya. Jadi intinya dari penulis itu menekankan bahwa guru itu tidak hanya mengajar sedangkan siswanya pasif, tapi guru dituntut untuk mengaktifkan siswa, membelajarkan siswa agar siswa aktif dan kreatif gitu ya Pak. Mungkin cukup itu Pak. Jadi jika Anda ingin menguasai atau mendalami buku ini, silahkan. Ini buku ini dijual, diterbitkan oleh Asna Pustaka dan dijual untuk umum. Gitu Pak ya. Kalau pengen menguasai berarti beli dan baca. Oke? Begitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan berjumpa lagi, ketemu lagi dengan judul buku yang baru lagi. Dan kita nanti akan langsung mengklarifikasi langsung kepada penulis-penulisnya. Oke, cukup sekian jumpa kita dalam bincang buku Ma'arif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih.